Sahabat YKB, senang dapat kembali menyapa saudara melalui acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 5 Februari 2024, ditulis oleh Pendeta Mungki Asasmita dengan judul Pantang Menyerah, yang dilandaskan pada surat Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 14 ayat 6 sampai 7. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali hari yang baru ini, kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 6 sampai 7. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Sahabat, tidak selalu pelayanan kita diterima oleh semua orang. Ada kalanya kita dipandang dengan penuh kecurigaan dan ketidaksenangan oleh orang-orang tertentu. Hal itu bisa saja membuat kita patah semangat dan mungkin berhenti melayani. Paulus dan Barnabas dalam perjalanan pemberitaan Injil juga mengalami hal seperti itu. Sebagian yang mendengar pemberitaan Injil mereka menerimanya, namun sebagian lagi menolak. Mereka yang menolak kemudian menghasut, sehingga Paulus dan Barnabas mendapat serangan dari orang-orang yang termakan oleh hasutan lawan-lawan Paulus dan Barnabas. Lalu mereka menyingkir dari Ikonium. Apakah mereka menghentikan pemberitaan Injilnya? Sama sekali tidak. Di tempat yang baru itu mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Sahabat, sebagai orang beriman kita dipanggil untuk senantiasa melayani, dan itulah kabar baik. Kabar baik atau Injil bisa mengambil berbagai bentuk perbuatan dan perkataan. Intinya adalah kasih dan sapaan Allah bagi manusia. Mewujudkan apa yang adil dan benar berdasarkan kasih juga merupakan berita Injil dalam kehidupan ini. Kenyataannya tidak selalu hal itu diterima oleh setiap orang. Tidak jarang kita justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tetapi seperti para rasul itu, kita dipanggil untuk jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti melayani, dan jangan berhenti mewujudkan berita Injil dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bisa saja kami mengalami kekecewaan atau mungkin dalam perjalanan pelayanan kami terasa ingin berhenti. Ketika kami mengalami ada orang yang merasa tidak nyaman, merasa tidak pas, atau bahkan menolak, biarlah kami memandang hanya kepada Kristus saja, yang sedemikian mengasihi manusia dan dunia ini. Betapapun mengalami berbagai macam hambatan, bahkan juga penolakan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, untuk setiap anak-anak Tuhan yang berkarya dalam memberitakan kabar baik dalam berbagai macam bentuk, baik itu melalui pemberitaan Injil, melalui gereja, maupun juga melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dimanapun mereka berada, termasuk juga melalui apa yang dilakukan oleh Yayasan Komunikasi Bersama. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Bahkan juga bagi anak-anak Tuhan di tempat-tempat yang tidak mudah, di pulau-pulau terluar Indonesia ataupun tempat-tempat lain yang mengalami berbagai macam hambatan. Damai Tuhan menyertai, dan Tuhan boleh utus setiap anak-anak Tuhan untuk boleh menopang sehingga
pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan pekabaran kabar baik itu boleh makin hari makin luas disebarkan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.